Sahabat cahaya kisah Islami, pernahkah kita merenungkan sosok wanita tangguh yang menjadi pendamping pertama Rasulullah? Dia adalah Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita yang bukan hanya dikenal karena kecantikan dan hartanya, tetapi juga karena kebijaksanaan, kesetiaan, dan keimanannya. Sebagai pendukung pertama dakwah Islam, Khadijah menunjukkan keteladanan luar biasa dalam cinta, pengorbanan, dan kesabaran. Mari kita selami bersama kisah luar biasa dari Ummul Mukminin ini, sebuah perjalanan yang penuh hikmah dan pelajaran untuk kita semua. Simak hingga akhir, semoga cerita ini menginspirasi hati dan memperkuat iman kita. Selamat menyaksikan. Khadijah binti Khuwailid adalah sosok luar biasa yang menjadi istri pertama Nabi Muhammad. Ia memiliki posisi istimewa sebagai satu-satunya istri Nabi yang tidak dimadu. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah sudah dikenal sebagai wanita mandiri dan sukses, bahkan dianggap sebagai salah satu pengusaha paling terkemuka di Mekah. Ia memiliki pengaruh besar di dunia perdagangan, dengan kepemilikan atas sebagian besar kafilah dagang yang berasal dari suku Quraisy. Nabi Muhammad sendiri pernah bekerja sebagai pegawai dalam bisnis Khadijah, yang menunjukkan betapa besar kepercayaan dan reputasi Khadijah di lingkungannya. Dalam perjalanan hidupnya, Khadijah menunjukkan keberanian yang jarang dimiliki wanita pada zamannya. Ia mengutus sahabatnya, Nafisah, untuk menyampaikan sebuah pertanyaan penting kepada Nabi Muhammad, yang saat itu belum menerima wahyu kenabian. Nafisah menanyakan apakah Nabi Muhammad memiliki rencana untuk menikah. Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Muhammad pun setuju untuk bertemu dengan Khadijah. Pertemuan ini menjadi awal kisah cinta yang berlanjut ke pernikahan mereka yang berlangsung tidak lama setelahnya. Selama 25 tahun pernikahan, Khadijah mendampingi Nabi Muhammad dengan penuh kesetiaan hingga akhir hayatnya. Setelah wafatnya Khadijah, Nabi Muhammad menikah dengan Saudah binti Zam'ah. Pernikahan ini diikuti dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah binti Abu Bakar, yang menandai awal periode poligami Nabi Muhammad. Kemudian, Nabi menikahi beberapa wanita lainnya sepanjang hidupnya, hingga wafat pada usia 63 tahun. Khadijah lahir dalam keluarga terpandang di Mekah dan dikenal sebagai wanita dengan kedudukan sosial tinggi. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad, usianya sekitar 40 tahun, sementara Nabi Muhammad berusia 25 tahun. Namun, beberapa sumber menyebutkan bahwa Khadijah mungkin tidak mencapai usia 40 tahun saat itu, hanya sedikit lebih tua daripada Nabi Muhammad. Sebagai seorang wanita yang kaya dan terkenal, Khadijah memiliki semua yang diimpikan oleh banyak orang. Ia mampu menjalani kehidupan yang mewah dari kekayaannya sendiri. Namun, di balik kemewahan tersebut, ia merasakan kesepian akibat kehilangan dua suami sebelumnya. Meskipun begitu, ada sumber yang menyangkal bahwa Khadijah pernah menikah sebelum bertemu Nabi Muhammad. Terlepas dari itu, Khadijah selalu dikenal sebagai wanita suci di tengah masyarakat yang sudah banyak tercemar oleh kebiasaan buruk. Kesuciannya ini membuatnya menjadi sosok yang dipersiapkan Tuhan untuk mendampingi Nabi Muhammad dalam perjalanan dakwah yang penuh tantangan. Kisah hidup Khadijah semakin menarik dengan pengalaman spiritualnya. Suatu pagi, ia mengunjungi sepupunya, Warakah bin Naufal, dalam keadaan penuh semangat. Ia menceritakan mimpi yang sangat mengesankan, yang dialaminya pada malam sebelumnya. Dalam mimpi tersebut, Khadijah melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Matahari itu semakin mendekat hingga akhirnya memasuki rumahnya, menyinari tempat tinggalnya dengan cahaya yang sangat terang. Mendengar kisah itu, Warakah memberikan tafsir yang menggembirakan. Ia mengatakan bahwa mimpi tersebut adalah pertanda kedatangan seorang lelaki agung dan mulia yang akan meminang Khadijah. Lelaki itu disebut memiliki kedudukan tinggi dan akan semakin terkenal seiring berjalannya waktu. Tak lama setelah itu, mimpi tersebut menjadi kenyataan ketika Khadijah ditakdirkan untuk menjadi istri Nabi Muhammad. Khadijah kembali ke rumah dengan hati yang dipenuhi kebahagiaan luar biasa. Perasaan ini begitu mendalam, hingga ia merasa belum pernah merasakannya sebelumnya.
Dalam kegembiraan itu, Khadijah mulai menanti kapan dan dari mana pemimpin yang ia dambakan akan hadir dalam hidupnya. Suatu hari, Muhammad Al-Amin, yang dikenal sebagai pemuda jujur dari Bani Hashim, mendatangi kediaman Khadijah. Sebagai seorang pengusaha sukses, Khadijah menyambut Muhammad dengan ramah dan penuh perhatian. Ia bertanya dengan suara lembut, "Wahai Al-Amin, apa yang bisa kubantu untukmu?" Nada suaranya menunjukkan kemurahan hati, meskipun ia tetap menjaga martabatnya. Dengan sikap sederhana namun tegas, Muhammad menjelaskan maksud kedatangannya. "Keluargaku membutuhkan nafkah. Saya berharap bagian dari pendapatan perdagangan saya dapat digunakan untuk membantu mencari jodoh bagi keponakan saya yang yatim piatu," katanya dengan kepala tertunduk. Mendengar hal itu, Khadijah menatap Muhammad dengan rasa kagum yang mendalam. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam diri pemuda ini. Menanggapi permintaan Nabi Muhammad, Khadijah berkata, "Oh, jika itu maksudmu, upah dari pekerjaanmu mungkin tidak cukup untuk keperluan seperti itu. Namun, biarkan aku membantumu." Setelah berhenti sejenak, Khadijah melanjutkan dengan nada suara yang mengandung isyarat, "Aku bisa mencarikan seorang wanita untukmu. Ia berasal dari kalangan bangsawan Arab, kaya, dan menjadi idaman banyak pemimpin besar, baik dari bangsa kita maupun dari luar. Namun, ia selalu menolak lamaran mereka." Khadijah kemudian menambahkan dengan nada lebih serius, "Namun, wanita ini memiliki satu kekurangan: ia pernah menikah sebelumnya. Jika engkau bersedia, ia akan menjadi istri yang setia dan mengabdikan dirinya untukmu." Nabi Muhammad mendengarkan dengan tenang, tetapi ia tidak langsung memberikan jawaban. Baik Khadijah maupun Muhammad terdiam, masing-masing larut dalam pikirannya. Khadijah menunggu respons dari Muhammad, sementara Muhammad tampaknya masih merenungkan maksud dari ucapan Khadijah. Ia pun meminta izin untuk pulang tanpa memberikan keputusan. Setibanya di rumah, Nabi Muhammad berbagi cerita dengan keluarganya, termasuk bibinya, Atikah. Ia mengungkapkan bahwa ia merasa sedikit tersinggung dengan cara Khadijah berbicara, yang menurutnya seolah-olah meremehkan. Mendengar hal ini, Atikah merasa marah. Sebagai seorang perempuan yang bangga dengan kehormatan keluarga Bani Hashim, ia tidak terima keluarganya dianggap rendah. Tanpa menunda waktu, Atikah mendatangi rumah Khadijah untuk menyampaikan keberatannya. Ia langsung menegur Khadijah, "Khadijah, meskipun engkau kaya dan memiliki kedudukan tinggi, kami juga memiliki kehormatan dan kebangsawanan. Mengapa engkau seolah-olah merendahkan keponakanku, Muhammad?" Khadijah terkejut mendengar tuduhan itu. Ia sama sekali tidak bermaksud menghina. Dengan sikap tenang, ia mencoba menenangkan Atikah. "Siapa yang berani menghina keturunanmu atau suku Bani Hashim?" katanya. Lalu, dengan jujur, Khadijah melanjutkan, "Sesungguhnya, aku berbicara tentang diriku sendiri. Jika Muhammad setuju, aku bersedia menikah dengannya. Namun, jika ia tidak menginginkannya, aku pun berjanji tidak akan menikah hingga akhir hayatku." Kejujuran dan ketulusan Khadijah membuat Atikah terdiam. Mereka kemudian melanjutkan percakapan dengan lebih serius. Atikah bertanya, "Apakah sepupumu, Warakah bin Naufal, sudah mengetahui rencanamu ini?" Khadijah mengakui bahwa ia belum membicarakannya dengan Warakah, tetapi ia merasa yakin bahwa sepupunya tidak akan keberatan. Warakahlah yang sebelumnya menafsirkan mimpinya bahwa ia akan menikah dengan seorang nabi akhir zaman. Atikah kemudian memberikan saran, "Sampaikan hal ini kepada pamanku, Abu Thalib, agar ia mengatur sebuah perjamuan kecil. Undanglah Warakah dan keluarga lainnya, sehingga lamaran dapat dilakukan secara resmi." Khadijah setuju dengan rencana itu. Ia percaya Warakah akan mendukung niatnya, dan acara lamaran dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu, Atikah pulang dengan perasaan lega. Ia segera menyampaikan kabar baik ini kepada saudara-saudaranya, termasuk Abu Thalib, Abu Lahab, Abbas, dan Hamzah. Mereka semua menyambut dengan sukacita. Abu Thalib berkata, "Ini adalah kabar baik,
tetapi kita perlu berbicara terlebih dahulu dengan Muhammad untuk memastikan persetujuannya. Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai seorang wanita mulia yang memiliki kecantikan, kekayaan, dan kepribadian yang luhur. Sebelum Muhammad menyetujui untuk menikahinya, Khadijah mengutus seorang perempuan bernama Nafisah binti Munyah sebagai perantara untuk menyampaikan niat baiknya. Nafisah berbicara kepada Muhammad, menanyakan mengapa beliau belum memikirkan untuk menikah. Muhammad menjelaskan bahwa meskipun memiliki keinginan, beliau belum merasa siap secara materi. Nafisah kemudian menawarkan seorang calon istri yang tidak hanya cantik dan berharta, tetapi juga memiliki kesetaraan sosial dan kepribadian yang luhur. Ketika Muhammad bertanya siapa yang dimaksud, Nafisah menyebutkan Khadijah. Setelah mendengar penawaran itu, Muhammad tidak keberatan, terlebih karena Khadijah memang dikenal sebagai wanita terhormat, bijaksana, dan dicintai banyak orang. Meskipun Khadijah adalah seorang janda yang usianya lebih tua 15 tahun, kecantikan, kedermawanan, dan kepribadiannya membuatnya istimewa di mata Muhammad. Ia adalah seorang wanita yang berkulit cerah, bertubuh ramping, dan bermata indah, serta dikenal cerdas dalam urusan bisnis dan kehidupan. Pernikahan ini diatur dengan penuh kehormatan. Pamannya Muhammad, Abu Thalib, melamar Khadijah kepada keluarga perempuan dengan resmi. Dalam proses ini, Warakah bin Naufal, sepupu Khadijah yang bijaksana, menyampaikan lamaran tersebut kepada Khadijah. Ketika ditanya pendapatnya, Khadijah dengan tulus menyatakan bahwa ia tidak bisa menolak Muhammad, seorang pria yang terkenal akan kejujuran, amanah, dan keturunan bangsawan. Meskipun Nabi Muhammad bukanlah seorang yang berharta, Khadijah menyatakan bahwa ia memiliki kekayaan yang cukup untuk keduanya. Ia tidak membutuhkan harta dari laki-laki, tetapi justru mengagumi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Setelah mendapatkan restu keluarga, lamaran diterima dengan mas kawin senilai 500 dirham yang disediakan oleh Abu Thalib dari hartanya sendiri. Acara pernikahan berlangsung dengan penuh kebahagiaan dan kehormatan. Pada hari Jumat, 2 bulan setelah Muhammad kembali dari perjalanan dagang ke Syam, acara diselenggarakan di rumah Khadijah. Warakah bin Naufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih, diikuti oleh sambutan Abu Thalib yang memuji kepribadian Muhammad. Abu Thalib menyatakan bahwa meskipun Muhammad tidak berharta, harta adalah sesuatu yang sementara. Ia juga menyatakan firasatnya bahwa Muhammad akan mengalami hal-hal besar di masa depan. Pada hari pernikahan, rumah Khadijah dihiasi dengan meriah. Anak-anak menyambut rombongan mempelai dengan salam dan taburan harum-haruman. Setelah upacara selesai, Khadijah dengan penuh cinta menyerahkan seluruh harta kekayaannya kepada Muhammad untuk digunakan sesuai kehendaknya. Momen ini sangat menggambarkan keikhlasan dan cinta Khadijah kepada suaminya. Sejak awal, Khadijah melihat keistimewaan dalam diri Muhammad. Sebagai pemuda yang jujur dan berintegritas, beliau dikenal dengan julukan Al-Amin, yang terpercaya. Kejujuran dan kemuliaan akhlaknya membuat Khadijah tertarik untuk menjadikan beliau pasangan hidup, meskipun saat itu tidak lazim bagi seorang wanita untuk melamar seorang pria. Setelah menikah, Khadijah menjadi pendukung utama Muhammad dalam segala hal. Ketika Nabi menerima wahyu pertama di Gua Hira, Khadijah adalah orang pertama yang mengakui kerasulan beliau. Ia dengan lembut menenangkan Nabi yang merasa khawatir setelah menerima wahyu. Khadijah meyakinkan beliau dengan berkata bahwa Allah tidak akan mencelakakan seseorang seperti dirinya yang suka menyambung tali silaturahim, berkata jujur, membantu orang yang kesulitan, dan selalu menjamu tamu. Khadijah tidak hanya menjadi pendamping dalam suka, tetapi juga dalam duka. Ketika Nabi menghadapi tekanan dan penganiayaan dari kaum Quraisy, Khadijah selalu berada di sisinya, memberikan dukungan moral dan materi. Ia rela mengorbankan seluruh kekayaannya demi mendukung perjuangan suaminya dalam menyebarkan ajaran Islam. Selama 25 tahun pernikahan, Nabi Muhammad dan Khadijah hidup dalam keharmonisan. Allah mengaruniakan mereka 6 orang anak, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah.
Khadijah selalu setia mendampingi Nabi Muhammad, bahkan saat beliau sering pergi ke Gua Hira untuk bermeditasi. Jika Nabi Muhammad terlambat pulang, Khadijah dengan sabar menunggu atau menyusul untuk memastikan keselamatannya. Kesetiaan Khadijah tercermin dari setiap tindakannya. Ia selalu menyediakan perbekalan ketika nabi-nabi bermunajat di Gua Hira. Dalam situasi apapun, ia berusaha menenangkan hati suaminya. Ketika Nabi Muhammad menghadapi tantangan berat dalam menyampaikan risalah, Khadijah dengan penuh keyakinan memberikan dukungan. Nabi Muhammad sendiri menyebut Khadijah sebagai sosok yang paling berjasa dalam mendukung dakwahnya, baik secara emosional maupun finansial. Khadijah memiliki kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan salam dari Allah kepada Khadijah. Ia juga diberitahu tentang rumahnya di surga, yang terbuat dari mutiara dan penuh kedamaian. Nabi Muhammad mengungkapkan betapa besarnya peran Khadijah dalam hidupnya, menyebut bahwa ketika semua orang menjauh dan mendustakan beliau, Khadijah justru beriman dan menyerahkan seluruh kekayaannya untuk mendukung dakwah Islam. Khadijah wafat pada usia 64 tahun 6 bulan, setelah hidup bersama Nabi Muhammad selama 25 tahun. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi Nabi, sehingga tahun wafatnya dikenal sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan. Khadijah dimakamkan di Gunung Hujun, dekat Mekah. Khadijah tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang pendukung utama dalam misi kenabian Muhammad. Kecintaannya yang tulus, keikhlasannya dalam berkorban, dan dedikasinya terhadap dakwah Islam menjadikannya teladan bagi seluruh umat manusia. Kenangan tentang Khadijah tetap hidup sebagai wanita mulia yang menjadi pilar utama dalam kehidupan Rasulullah. Demikianlah, sahabat cahaya kisah Islami, perjalanan hidup Khadijah binti Khuwailid, sosok istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan dalam kesetiaan, pengorbanan, dan keimanan. Dari keberaniannya memulai langkah meminang Rasulullah hingga kesungguhannya mendukung dakwah Islam, Khadijah adalah bukti nyata bahwa wanita memiliki peran luar biasa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga kisah beliau menginspirasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah Islami ini. Sampai jumpa di video berikutnya.